Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فقال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. Shadaqallahul Adzim. Yang kami hormati Bapak Ketua PDM Situbondo dan segenap jajarannya. Mungkin juga ada Ibu Ketua PDA dan segenap jajarannya yang saya hormati, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para jamaah, hadirin hadirat, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa hadir kembali di Situbondo ini yang kesekian kalinya, saya lupa yang berapa ini. Saya diminta untuk membahas mengenai pengobatan melalui Al-Quran. Kemudian lebih populer menjadi istilah terapi Al-Quran atau terapi Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan mencoba menyampaikan ini sekitar 1 jam. Itu kalau kuat. Kalau yang Bapak Ibu kuat. Kalau saya sih kuat saja insya Allah ya. Nanti saya lihat perkembangan, kalau kelihatan kelelahan gitu, mungkin segera saya hentikan. Bapak Ibu yang saya hormati, di antara sekian banyak ulama yang begitu sangat yakin bahwa Al-Quran bisa dimanfaatkan untuk penyembuhan. Ulama itu bernama Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau bahkan menulis buku yang berjudul At-Tibbun Nabawi, Kedokteran Nabi. Dan juga buku-buku yang lain yang juga diisi tentang pengobatan Nabi. Di satu sisi, Bapak Ibu, pengobatan atau terapi Qur'ani ini bisa juga disebut dengan ruqyah. Kita sudah lama mendengar istilah ruqyah. Ya. Salah seorang ulama kontemporer bernama Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Beliau mendefinisikan ruqyah itu adalah ma yuqra'u minad du'a li talabis syifa' minal Qur'an wa mimma sahha minas sunnah. Jadi ruqyah itu adalah doa yang nanti permohonan, yang doa itu redaksinya berasal dari Al-Quran
atau bacaan-bacaan itu berasal dari Al-Quran dan juga bisa jadi dari hadis atau sunnah Nabi yang sahih untuk dibacakan di depan pasien atau bisa jadi untuk dirinya sendiri dengan maksud untuk mendapatkan kesembuhan. Syekh Al-Albani begitu mendefinisikan tentang ruqyah. Nah, kita menggunakan istilah ini untuk lebih lanjut mengenai terapi Qurani atau healing therapy with the Quran. Nah, banyak orang mempertanyakan, apa benar Al-Quran itu bisa digunakan untuk proses penyembuhan? Berangkat dari Al-Quran surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat 82 ini, Allah menegaskan, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar atau penyembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Para jamaah, ayat ini wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Quran ma huwa syifa, untuk bisa menjadi penawar atau penyembuh. Ini ada dua pemahaman. Yang dimaksud dengan minal Quran itu sebagian dari Al-Quran saja yang bisa dipakai untuk penyembuhan. Sebagian ulama lain mengatakan bukan hanya sebagian, tapi seluruh ayat Al-Quran. Sehingga bisa dibaca mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, seorang ulama yang berani mengatakan bahwa semuanya tanpa kecuali adalah orang ini, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, atau dengan sebutan pendek Ibnul Qayyim. Beliau hidup di abad 14 Masehi. Nah, jadi suatu ketika bisa saja kita berusaha untuk melakukan proses penyembuhan dengan membaca Quran tanpa pilih-pilih. Nah, sungguh pun demikian, banyak ulama yang kemudian mengistimewakan surat-surat tertentu atau ayat-ayat tertentu. Para jamaah, selain ini juga dibahas mengenai proses penyembuhan Al-Quran ini. Yang dituju itu penyakit apa? Apakah penyakit rohani seperti kegelisahan, keresahan, kebingungan, kebodohan, rasa hasut segala macam? Ataukah juga penyakit fisik seperti kena kanker fisik itu ya? Kemudian apalagi ya, macam-macam lah ya, banyak penyakit fisik. Rupanya ulama juga berbeda pendapat mengenai ini. Sebagian ulama mengatakan memang Al-Quran itu bisa digunakan untuk penyembuhan, tapi untuk penyakit-penyakit rohani saja. Makanya kita pernah dengar lagu Obat Ati, iku ono limo sawarnani. Salah sucining apa itu? Maca Quran angen-angen sak maknani. Ini masih ke rohani. Lagu ini masih ke rohani.
Karena katanya dengan tombol ati. Jadi ati sing gak enak, ati sing lagi sakit itu bisa disembuhkan melalui Quran ini. Dan banyak ulama yang seperti ini. Tetapi lebih banyak lagi ulama yang berani mengatakan bukan hanya penyakit hati, tapi juga penyakit fisik. Di antaranya adalah Ibnu Qayyim ini. Dan beliau mengatakan penyembuhan itu bahkan sampai dengan dikatakan di sini asyifa utam, sembuh total. Sembuh total. Ini Ibnu Qayyim yang mengatakan beliau hidup di abad 14 Masehi atau 700 tahun yang lalu dari kita. Jadi ayat Al-Quran atau surat-surat yang ada di Quran bisa dimanfaatkan untuk proses penyembuhan terhadap penyakit fisik sekaligus, bukan hanya penyakit rohani. Beliau saya mengatakan jika seseorang yang sakit berobat dengan Al-Quran, nah ini disertai dengan keimanan. Nah ini yang repot itu. Orang sering gagal di sini. Isota. Nah ini ngono berarti gak iso bisa. Ragu kan dia. Jadi harus dengan keimanan, kepasrahan yang sempurna, yakin banget ini pasti bisa. Allah pasti bisa. Allah pasti bisa. Dan memenuhi syarat-syarat lainnya, niscaya penyakit apapun tidak akan mampu menghadapinya selama-lamanya. Itu betapa yakinnya Ibnu Qayyim ini tentang khasiat ya, khasiat bacaan Al-Quran ketika digunakan untuk proses penyembuhan. Nah, para jamaah, hadis ini penting untuk kita baca. Hadis Sahih riwayat Muslim. Dengan hadis inilah maka kemudian lahir dokter-dokter itu. An Jabir, dari sahabat Nabi bernama Jabir, an Rasulillah, dari Rasulullah SAW, an-Qala, Nabi bersabda, likul lida'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Itu sudah disiapkan oleh Allah, setiap penyakit ada obatnya. Maka lahirlah ulama-ulama untuk mencari obat itu, untuk membuat obat, untuk meracik obat, kan gitu. Hadis itu. Sebab kalau tidak ada hadis ini, sakit baru sakit, sampai mati gak popo, kan gitu. Tapi hadis ini menunjukkan kalau di antara kita ada yang sakit, mestinya berusaha untuk mencari obatnya. Fa'idha usiba tawadda, kemudian kalau obat itu pas cocok, nah dengan penyakitnya itu, baro'ah biidznillah azza wa jalla, maka pasti akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu di hadis lain, fatadawau, silahkan kalian berobat, mencari obat. Itu hadis lainnya. Jadi para jamaah, hadis ini menunjukkan bahwa setiap penyakit ada obatnya. Memang Allah tidak memberitahu langsung, tidak memberitahu langsung, iki obatnya, enggak. Allah memberi kesempatan pada manusia, silakan kalian melacak. Silakan kalian menyelidiki, meneliti obat apa yang cocok. Lahirlah fakultas farmasi. Nanti kan gitu ya. Lah orang-orangnya yang menggunakan ini fakultas kedokteran. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi para jamaah di Islam itu jelas sekali mengenai ini. Jadi Nabi juga mengajarkan ketika ada sahabatnya sakit, berobatlah. Nah, obatnya itu udah disiapkan, hanya dirahasiakan. Jadi kemudian kita diperintah, silahkan Anda mencarinya. Nah, sekarang
khusus Al-Quran ini, ketika Al-Quran untuk dijadikan proses penyembuhan atau untuk terapi penyembuhan, apakah ada ceritanya dulu? Apakah zaman Nabi pernah ada praktek seperti ini? Dengan kata lain, apakah Nabi sendiri juga sahabat-sahabat pernah praktek menyembuhkan penyakit menggunakan bacaan Al-Quran? Mari kita lihat sejarahnya. Ya. Sebenarnya para jamaah, sebelum Islam atau Nabi Muhammad SAW ada, orang-orang jahiliyah sudah ada praktek ruqyah. Bahkan sebelum itu, Yahudi Nasrani sudah ada praktek ruqyah. Udah ada. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani praktek ruqyah dengan membacakan kitab suci mereka. Sehingga kitab suci itu sejak dulu bisa dimanfaatkan untuk proses penyembuhan. Nah, setelah jarak antara Nabi yang terakhir sebelum Muhammad, Nabi Isa wafat kan sekitar 500 tahunan itu. Masa kekosongan Nabi ini kemudian disalahgunakan oleh orang-orang tertentu. Sehingga praktek ruqyah yang asalnya hanya menggunakan ayat-ayat suci, kemudian dimanfaatkan campur baur dengan sihir dan sebagainya. Sehingga ya dibaca dengan suci, juga pakai klinik-klinik segala macam, akhirnya unsur syirik bertebaran pada masa itu. Makanya begitu Nabi hadir, kemudian di antara sahabat ada yang praktek ruqyah, Nabi mengatakan syirik. Oh, Nabi mengatakan syirik. Ruqyah itu syirik, kata Nabi. Karena Nabi melihat praktek ruqyah yang campur aduk dengan sihir dan ya menggunakan jin segala macam itu. Ceritanya begitu. Tapi kemudian ada sahabat mengatakan, ya Rasul, masa kok syirik? Lalu Nabi mengatakan, kalau begitu coba seperti apa yang kamu lakukan ketika meruqyah? Begini Rasul kalau saya itu. Gini. Oh, kalau begitu nggak ada masalah. Ruqyah yang seperti ini nggak ada masalah. Nah, gitu ceritanya. Jadi pada masa Nabi pernah melarang ruqyah, tapi kemudian tidak dilarang asal dalam proses ruqyah tidak ada unsur syirik. Nah, zaman dulu sebelum Nabi itu, ya praktek ruqyah ditambahi dengan ngambil rambutnya seseorang, pakai sisir, pakai ini, pakai tulang-tulang segala macam, pokoknya persis praktek dukun itu. Nah, itu maka Nabi mengatakan syirik ruqyah model begitu. Tapi dengan kehadiran Nabi, kemudian sahabat-sahabat tadi mencoba mempraktekannya, maka ruqyah yang menggunakan ayat suci Al-Quran tidak masalah. Nah, kemudian para jamaah, apa yang terjadi pada masa Nabi? Nabi sendiri pernah meruqyah dirinya sendiri. Diceritakan di hadis ini, suatu ketika, riwayat Al-Baihaqi, Nabi pernah sholat subuh atau sholat malam. Masih gelap itu ya. Ketika sujud, tiba-tiba ada kalajengking datang, lalu menyengat tangan beliau. Tentu saja kesakitan beliau. Setelah itu kemudian, ini praktek ruqyah Nabi itu. Nabi menggunakan gabungan antara pengobatan alamiah dengan pengobatan ilahiyah. Pengobatan alamiah, Nabi mengambil air di ember atau mangkuk kalau agak kecil, air dikasih garam. Itu pengobatan alamiah, menggunakan yang ada di sekitar.
Kemudian oleh Nabi ditambah dengan pengobatan ilahiyah membaca Quran. Surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, Qul itu, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Nah, setelah air bergerak tadi dibacain ayat itu, kemudian tangan Nabi dicelupkan ke air tadi itu, atau dibalik air dituangkan ke tangan yang terkena sengatan tadi itu, dan tidak lama kemudian bari'a bi'idznillah, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Itu Nabi sendiri. Nah, selain itu para jamaah, Nabi setiap mau tidur, Nabi membiasakan untuk meruqyah dirinya. Dalam bahasa itu membentengi dirinya dari segala macam bahaya. Dengan cara bagaimana? Jadi sebelum Nabi tidur itu berwudu dulu. Ini penting untuk kita praktekkan. Sebelum tidur Nabi biasa wudu dulu, bersuci dulu. Setelah itu kemudian mengumpulkan kedua telapak tangan, lalu dibacakan Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas juga 3 kali. Setelah dibacakan, lalu ditiupkan ke telapak ini. Nyuwuk ya. Setelah itu kemudian diusapkan ke muka, wajah. Setelah muka, lalu kepala, rambut, sampai tengkuk. Setelah itu ke seluruh anggota tubuhnya yang dapat dijangkau oleh tangan sampai kaki. Baru tidur. Nah, cara itu kemudian difahami dapat menangkal berbagai macam bahaya. Termasuk penyakit yang kemungkinan akan masuk menyerang. Bahkan kemungkinan bahaya-bahaya lain. Termasuk bahaya santet, sihir yang muncul dari berbagai pihak itu juga akan mental. Ini keyakinan para ulama terkait dengan bacaan-bacaan tadi ini. Nah, itu biasa dilakukan Nabi. Profesor Dr. Hamka, masih tahu ya, Pak Hamka itu adalah tokoh Muhammadiyah yang sangat monumental atau legendaris. Beliau sudah diangkat jadi pahlawan nasional, Pak Hamka itu. Padahal meninggalnya tahun 80-an, 81, zaman SBY tahun 2011 diangkat jadi pahlawan nasional. Itu Pak Hamka. Apa kata Pak Hamka tentang ini tadi? Pak Hamka itu punya bapak dengan sebutan Haji Rasul, namanya Abdul Karim. Pak Hamka sendiri namanya Abdul Malik. Hamka itu namanya Abdul Malik, bapaknya Abdul Karim. Hamka adalah Haji Abdul Malik, Abdul Karim, Amrullah, kan gitu. Nah, Pak Hamka cerita dalam buku berjudul Ayahku. Pak Hamka itu membuat buku Ayahku, dikemas dengan dalam bentuk prosa, sehingga enak dibaca, ringan dan menyenangkan. Yang menarik para jamaah, kata Pak Hamka, ketika aku diajak jalan-jalan oleh ayahku, kemudian dari tempat ke tempat lain yang kadang-kadang menginap, aku memperhatikan bapakku sebelum tidur melakukan persis tadi itu. Berwudu, kemudian dikumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian dibacain surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Kemudian diusapkan ke muka dan kemudian seluruh anggota tubuh yang dapat dijangkau. Ini salah satu cara membentengi tubuh, membentengi diri. Makanya kalau kita ada hal-hal yang mengkhawatirkan, ini salah satu cara untuk membentengi diri. Kemudian Nabi menjelang wafatnya, Nabi kan tidak sanggup menggunakan tangannya, nggak sanggup menggerakkan. Minta tolong pada istrinya Aisyah, Dek,
coba jenengan lakukan ini dan ini. Yang tadi itu hanya dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Ini apa? Menunjukkan betapa pentingnya bacaan-bacaan tadi itu untuk ya perlindungan diri kita ini, tentu saja perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi. Kemudian ada sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Ini nanti bisa dipraktekkan. Dan ini langsung terkait dengan penyakit fisik. Kalau rohani orang udah biasa ya. Kayak lagu tadi. Obat hati, anak lima warna itu udah biasa. Ini fisik. Terjadi pada sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Apa kata beliau? Suatu ketika, ini hadis Bukhari Muslim. Kami dengan beberapa sahabat lain diutus Nabi untuk melakukan perjalanan ke sebuah tempat. Mungkin saking lamanya sehingga memerlukan waktu sampai malam hari, dan kemudian pada saat itu kami harus menginap di sebuah kampung. Ketika kami sedang menginap di sebuah kampung, tiba-tiba datang dari warga setempat untuk menanyakan pada kami, kata Abu Sa'id ini. Kata warga kampung, "Wahai tuan-tuan, para tamu, apakah ada di antara panjenengan yang bisa mengobati pimpinan kami?" Mungkin kepala desa itu atau semacam apa itu. Yang sekarang sedang menderita akibat sengatan ular atau semacam kalajengking. Kami sudah berusaha mencarikan tabib-tabib di sekitar sini, tapi nggak ada yang pas, nggak ada yang bisa menyembuhkan sampai sekarang. Jika ada di antara panjenengan, tolonglah kami dibantu. Abu Sa'id mengatakan, "Ana rokin." Aku biasa melakukan terapi. Saya biasa melakukan penyembuhan. Baiklah, saya siap. Di mana tempatnya? Maka kemudian Abu Sa'id ini, sahabat Nabi ini, diajaklah oleh warga kamu tadi untuk mendatangi rumah sang, katakanlah, kepala desa, sesepuh masyarakat itu. Setelah sampai di rumah itu, diperiksa bagian tubuhnya, yang mana yang tersengat tadi itu. Kelihatanlah merah, bengkak, abuh, berjani, dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh sahabat ini? Nah ini. Dikatakan dalam hadis itu, sahabat ini kemudian mendekati, lalu membacakan Al-Quran. Dan yang dibaca itu adalah Al-Fatihah. Nanti di kemudian hari itu Al-Fatihah itu luar biasa kan penggunaannya. Saat itu kebetulan yang dibaca adalah Al-Fatihah. Miroron dalam hadis itu berulang-ulang. Nggak disebutkan berapa kalinya itu. Ya kalau sudah begitu artinya paling tidak 3 kali kita membaca Al-Fatihahnya itu. Atau mungkin 5 kali, atau bahkan mungkin 7 kali. Semakin banyak dan bersungguh-sungguh, semakin besar juga kekuatan energi positifnya itu. Setelah dibacakan ayat itu, kemudian sahabat ini, Abu Sa'id ini menyemburkan melalui mulutnya ada udara campuran sedikit air ludah yang kecil itu, brus mengenai apa? Luka atau kebengkak pada orang tadi itu. Setelah itu apa terjadi? Tidak pakai lama. Bari'a bi'adillah, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Gara-gara hadis ini saya percaya bahwa ruqyah itu bisa untuk penyembuhan penyakit fisik. Ini hadis Bukhari Muslim sekaligus. Hadis yang paling sahih adalah ketika hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Itu hadis yang paling sahih. Maka saya yakin, wah berarti bisa ini.
Sejak itu kemudian saya ingin meneliti lebih jauh mengenai ini. Jadi para jamaah, begitu sembuh, saking senangnya kepala kampung tadi itu kemudian ngasih hadiah kepada tamu tadi itu beberapa ekor kambing. Beberapa. Jadi berarti apa? Ya, orang-orang Arab kan biasa suka makan daging sebanyak mungkin ya mereka itu. Mungkin bagi kita, terutama kalangan tertentu yang takut gula segala macam, tapi ada yang mengatakan tidak usah takut, semuanya itu ada takarannya. Yang penting sesuai dengan takaran masing-masing. Jadi para jamaah, sahabat Nabi ini Abu Sa'id Al-Khudri membuktikan itu. Tetapi begitu dikasih hadiah, sahabatnya segera ingin memanfaatkan. Abu Sa'id menegur, nanti dulu, kita belum konsultasi pada Nabi, apa boleh kita mengonsumsi hasil upahan dari ruqyah tadi ini? Hari berikutnya pulanglah sahabat-sahabat ini menemui Nabi, lalu lapor, ya Rasul, kemarin kami punya peristiwa begini. Apakah boleh kami menerima hadiah itu dan kemudian kami makan bersama? Ketika Nabi mendengar laporan seperti itu, Nabi tertawa kecil, senyum lebar, senyum lebar. Apa kata Nabi? Mungkin dalam bahasa Jawanya, sampai ini kok ngerti saja kalau Al-Fatihah bisa digunakan untuk proses penyembuhan. Ya sudah, silahkan dimanfaatkan. Jangan lupa aku dikasih bagiannya. Itu kata Nabi. Mungkin Nabi ingin meyakinkan bahwa makan itu tidak masalah, sehingga tolong saya juga dikasih bagiannya. Jadi untuk meyakinkan sahabat bahwa itu nggak ada masalah menerima hadiah dari yang tadi disembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman Nabi dan sekaligus praktek sahabat para jamaah. Berikutnya ini lebih heboh. Saya katakan lebih heboh karena kalau tidak hati-hati bisa mengarah kepada kesyirikan. Peristiwa ini terjadi pada abad 11 Masehi. Imam Al-Qusairi. Ini sejarah pengobatan Al-Quran terbukti lagi. Apa yang terjadi pada beliau? Para jamaah, Imam Al-Qusairi adalah ulama besar. Imam Ghazali yang kita kenal itu banyak berguru pada beliau. Buku beliau itu banyak diserap oleh Imam Al-Ghazali. Beliau sebenarnya Ghazali. Kalau beliau hidup di abad 11, Imam Ghazali abad 12. Kira-kira 100 tahun kemudian baru lahir Imam Ghazali. Nah, apa yang terjadi pada Imam Al-Qusairi? Walaupun beliau ini imam besar, ulama besar ya. Ilmunya luar biasa gitulah. Tapi suatu ketika juga lemes ketika melihat anaknya yang sakit tak kunjung sembuh. Saking lamanya anaknya nggak sembuh-sembuh, sampai beliau ini kayak bagaimana itu, nyerah gitu ya. Kemudian dalam suatu kegiatan atau suatu peristiwa tertentu, beliau kemudian mengatakan dalam batinnya, ya Allah, kok seperti ini, rasanya berat sekali saya menerima cobaan dan saya sangat kasih kepada anak saya yang sakit ini yang nggak sembuh-sembuh. Apakah masih ada cara lain untuk melakukan proses penyembuhan kepada anak saya? Kata siapa? Imam Al-Qusairi. Beliau tidur. Nah, inilah believe it or not, boleh percaya boleh tidak. Setelah tidur para jamaah, Imam Al-Qusairi mimpi ketemu Nabi. Mimpi ketemu Nabi. Di kalangan Muhammadiyah tidak biasa begini ya. Tapi peristiwa ini, cerita ini bertebaran di banyak buku-buku kelas dunia ya. Makanya saya juga berani menyampaikan. Apa cerita lebih lanjut? Beliau mimpi ketemu Nabi, terjadi dialog.
Nah, dalam dialog itu Nabi mengatakan, sampai itu bagaimana? Nabi ngomong kepada Imam Al-Busairi, wong diuji gitu aja kok sudah nyerah. Coba sampai lihat di Quran tuh ada di Quran itu namanya ayat syifa. Di Quran itu ada syifa sebanyak 6. Itu bisa kamu manfaatkan untuk proses penyembuhan. Bleng langsung siapa ini? Imam Kusari terbangun dari mimpi tidurnya itu. Dan kemudian ketika dia bangun, diberitahu ada 6 ayat syifa itu, dia masih belum mengerti. Padahal ya hafal Quran dia itu. Yang mana yang dimaksud 6 ayat syifa itu? Maka kemudian beliau melacaknya mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Ketemulah yang pertama surat At-Taubah ayat 14, yang kedua surat Yunus ayat 57, yang ketiga surat An-Nahl ayat 69, yang keempat surat Al-Isra ayat 82 yang kita bacakan di awal tadi, yang kelima surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan yang keenam surat Fussilat ayat ke-44. Itu tanda apa lebih kecil besar itu sebenarnya untuk memanjangkan. Jadi karena apa tablet ini tidak sanggup menerima sehingga muncul gambar gitu. Aslinya enggak. Aslinya you di atas itu ada garis di atas menggambarkan panjang you gitu. Aslinya begitu. Nah, yang penting 6 ini. Nah, para jamaah akhirnya Imam Al-Ghazali menemukan 6 ayat ini. Dan sekarang ayat yang 6 ini populer di dunia berkat temuan siapa tadi? Imam Al-Busairi. Nah, para jamaah ceritanya begini. Ya, ini diceritakan oleh seorang ulama dari Saudi Arabia yang dia pakar terapi Qurani. Dia menceritakan bahwa suatu ketika setelah Imam Al-Ghazali tadi sadar tentang ini, maka kemudian mencoba memanfaatkan 6 ayat ini. Nah, caranya ini yang kebanyakan warga Muhammadiyah tidak bisa menerima. Saya ceritakan dulu, kira-kira syirik apa tidak nanti itu. Jadi para jamaah, 6 ayat ini ditulis semuanya di sebuah lembaran yang kira-kira kalau kena air tidak luntur. Jadi tintanya tinta spesial, bendanya juga benda spesial, sehingga ketika dicemplungkan dalam air, dia tidak luntur, tidak rusak. Apa kira-kira itu? Sehingga kalau dewi ono. Nah, apa yang terjadi setelah ditulis 6 ayat ini, dimasukkan ke dalam ember yang berisi air. Embernya mungkin agak besar ya. Kalau ember kita itu berapa liter kira-kira itu ya? Mungkin 10 liter atau 20 liter atau 25 liter kira-kira, atau bahkan 30 liter. Ya. Jadi namanya ditulis, dimasukkan dalam ember itu dalam beberapa saat. Ya. Kalau dengan keawaman kita tidak tahu apa hubungan antara ayat-ayat ini dengan air. Kita tidak tahu, orang awam. Nanti saya ceritakan lebih lanjut. Setelah proses terjadi antara air dengan ayat tadi ini menyatu, setelah selesai, maka kemudian air ini digunakan untuk memandikan sang putra yang sakit nggak sembuh-sembuh tadi itu. Mungkin bisa jadi begini caranya, mandi dengan air biasa dulu, ya gitu ya, mandi dengan air biasa dulu. Setelah itu kemudian disiram dengan air yang sudah ada ayat-ayat ditulis tadi itu. Dan cerita itu kemudian berakhir dengan tidak lama setelah itu sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik apa ora? Ya kan? Tergantung keyakinan kita. Jika kita mengatakan dia sembuh karena ayat itu, syirik. Tapi kalau kita mengatakan sembuh melalui ayat itu dengan izin Allah, tidak ada masalah. Itu bedanya.
Gitu. Jadi jangan lupa segala-galanya ini ada di tangan Allah. Nah, sehingga ketika Imam Al-Qusairi tadi praktek ini, dia yakin bahwa ini hanya wasilah saja, hanya perantara saja, sama dengan dokter. Dokter ngasih resep ini sembuh kan gitu. Orang mengatakan aku sembuh karena dokter itu. Syirik. Hati-hati. Maka dokter ini harus hati-hati ngomong pada pasiennya. Katakan bahwa aku sebagai dokter hanya berusaha untuk melakukan proses pengobatan. Semua tidaknya tergantung Allah. Jadi kalau sembuh karena Allah yang menyembuhkan. Jadi saya hanya sebagai wasilah saja. Sama dengan kasus ini. Para jamaah, di zaman sekarang ini sudah ada temuan istimewa. Jadi pada awal tahun 2000, berarti kira-kira 25 tahun yang lalu, atau agak sedikit mundur, sekitar 30 tahun lalu. Di Jepang ada peneliti namanya Dr. Masaru Emoto. Masaru Emoto. Dia ini peneliti yang luar biasa. Apa yang diteliti itu? Air. Air. Ada bunyi dengan cerita tadi ada air ya. Ini di Jepang. Belum lama. Kata Masaru Emoto itu pernah meneliti sebuah air biasa, tapi di gelas ya, bukan di plastik, ini gelas biasa. Kemudian air itu, gelasnya ditulisi tulisan-tulisan yang indah. Misalnya, terima kasih, aku sayang kepadamu. Nah, semoga engkau baik-baik saja. Kalimat-kalimat indah. Setelah ditulisi itu dimasukkan ke dalam kulkas dengan tingkat kedinginan 0 derajat. Sangat dingin. Dalam waktu yang tidak lama, membeku, membatu kan. Begitu dikeluarkan, difoto, jebret, muncul gambar-gambar molekul yang sangat indah. Jadi, apa namanya, heksagonal, ada 6 cabang yang indah sekali. Kemudian, setelah itu, apa kebetulan ini? Ya, gitu kan masih pertama. Jangan-jangan kebetulan. Berikutnya ngambil gelas yang lain, diisi air, ditulisi lagi. Dasar kamu tolol. Kamu goblok. Kalimat-kalimat yang tidak baik. Yang panas didengar ya, yang tidak menyenangkan itu. Dimasukkan dalam kulkas itu pada tingkat kedinginan tertentu di bawah 0 derajat. Tidak lama membeku, dipotret. Apa yang terjadi? Muncul gambar-gambar molekul itu yang berantakan. Berantakan. Tidak seperti tadi itu indah. Seakan-akan air tadi itu bisa menangkap tulisan tadi itu. Bisa merespon tulisan itu. Ketika ada tulisan bagus, maka muncullah gambar-gambar yang indah. Ketika ditulisi kalimat-kalimat yang jelek tadi itu, kacau, dia marah, maka berantakan gambar molekul-molekul yang ada di situ itu. Itu apa namanya, hasil eksperimen dari Dr. Masaru Emoto Jepang. Itu tulisan. Yang kedua, suara. Suara. Jadi suatu ketika air seperti begini kan ya, diucapkan dengan kalimat indah. Terima kasih ya, terima kasih. Karena dia orang Jepang, arigato. Arigato. Nah, gitu. Mirip kayak tadi itu. Hasilnya sama. Ketika diucapin, diomongin kalimat-kalimat indah, maka menghasilkan gambar-gambar yang indah dalam pemotretan yang super canggih tadi itu. Dan kebalikan ketika diucapkan dengan ucapan yang tidak baik, muncul gambar yang tidak baik. Apa artinya? Ternyata air ini bisa berfungsi membaca. Bisa membaca, yang kedua bisa mendengarkan.
Bahkan dalam kesempatan lain bisa mengalirkan. Bisa mengalirkan. Kalau mengalirkan ini kita bisa membuktikan dengan mudah. Jadi kalau misalnya masjid ini kebanjiran sehingga ada air semua, lalu kita pasang listrik di pojok sana, maka semuanya akan terkena listriknya tadi itu, sehingga orangnya kena air kesetrum juga, begitu ceritanya. Nah, atas dasar penemuan Dr. Masurimoto ini, maka praktek Imam Al-Qusairi ini menjadi masuk akal. Jadi praktek orang Jepang di zaman kita, di zaman kontemporer ini, yang mengatakan air bisa membaca, air bisa mendengar, maka jika Imam Al-Qusairi tadi itu menulis ayat yang 6 tadi itu, dimasukkan air, dimasukkan dengan air membaca, agar air dan seterusnya mentransfer, maka itu menjadi tidak aneh. Tapi zaman dulu ya tidak paham bagaimana mungkin tulisan air kok kemudian ini. Nah, Dr. Masurimoto membuktikan air bisa melakukan itu. Ini luar biasa. Dan muncullah sebuah buku yang berjudul The Power of Water, keajaiban air. Kekuatan air. Dan diantara yang memberikan kata semua adalah Menteri Kesehatan. Waktu itu adalah Dr. Fadilah Safari, ya, atau siapa namanya itu ya, yang dari Jawa Tengah itu. Luar biasa buku ini. Hakim ikut ngasih pengantar juga buku ini, The Power of Water. Karya siapa? Dr. Masurimoto. Buku ini saking larisnya diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa dunia, lebih dari 20 bahasa dunia. Luar biasa. Nah, jadi para jamaah, kalau kita menggunakan pendekatan ini, tidak ada syiriknya. Asal kita tetap berkeyakinan bahwa itu hanya wasilah. Yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi Mbak, zaman Imam Al-Qusairi pada abad ke-11 Masehi. Muncul lagi peristiwa menarik pada abad ke-14, yaitu pada Ibnu Qayyim yang kita ceritakan, yang paling meyakinkan mengenai keyakinan ini, mengenai terapi Quran ini. Nah, beliau mengatakan begini, beliau cerita pengalaman pribadi. Suatu ketika di musim haji, kata Ibnu Qayyim, saya berangkat dengan jamaah untuk pergi haji. Setelah itu kemudian tiba-tiba saya sakit, demam lah. Kemudian saya nyari dokter, tidak ada, mungkin lagi tawaf atau bagaimana. Posisi beliau berada di kemah atau sekarang itu hotel. Setelah itu kemudian mencoba cari obat-obatan yang tersimpan atau tersisa, tidak ada juga. Akhirnya kehabisan cara. Apalagi bisa aku lakukan untuk menyembuhkan demam saya ini. Di saat-saat itulah beliau teringat akan ada hadis yang tadi itu, bahwa kata Nabi, kullu da'in dawa, setiap penyakit ada obat. Ini mesti ada obatnya, tapi di mana obat itu? Nah, lalu teringat peristiwa Abu Sa'id Al-Khudri tadi itu kan sahabat Nabi. Beliau hidup abad 14, berarti kira-kira usianya ya sekitar 700 tahun. Setelah peristiwa sahabat, lalu lahirlah dia ini, Ibnu Qayyim ini. Apa yang terjadi? Lalu kemudian Ibnu Qayyim mumpung berada di Mekah, gampang golek air Zam-Zam. Maka dia mengambil air Zam-Zam. Ini Ibnu Qayyim. Setelah mengambil air Zam-Zam, dimasukkan ke dalam gelas, kemudian diletakkan di depan mulutnya, lalu beliau membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah lagi. Niru Abu Sa'id Al-Khudri itu loh. Miroron dikatakan berkali-kali, entah berapa kali dibacakan itu. Tidak lama kemudian beliau meniupkan sedikit ke arah air itu dengan maksud bacaan Al-Quran tadi itu, ketika muncul energi positif diharapkan masuk ke dalam air itu, dan setelah menyatu dengan air, tidak lama kemudian air itu diminum oleh beliau. Dan ketika belum minum, tentu saja dengan mengharapkan, ya Allah, kumohon
kesembuhan darimu. Diminumlah air itu. Tidak lama, nggak pakai lama, nggak pakai berhari-hari, hanya hitungan waktu 1-2 jam saja sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saking senangnya Ibnu Qayyim ini, lalu kemudian menemui jamaah, zaman kita itu 1 kloter gitu ya. Lalu pidato di depan jamaah, wahai saudara-saudara, saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Lalu cerita tentang dirinya yang berobat atau menterapi dirinya dengan membaca Al-Fatihah dengan menggunakan air tadi itu. Banyak mereka yang tertarik, praktek juga mereka. Dan kata Ibnu Qayyim, banyak juga yang sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengalaman Ibnu Qayyim. Nah, pengalaman modern di zaman kita ini diceritakan, ya, ada seorang pemuda Saudi sakit kanker. Oh, ini kanker fisik lagi kan. Dan saking kuatnya pengaruh kanker ini sampai lumpuh sang pemuda ini. Lumpuh. Tidak bisa berjalan. Nah kemudian, karena ini keluarga kaya, maka segera mencari dokter terbaik di Saudi Arabia itu. Ternyata tidak sanggup. Tapi dokter yang terbaik tadi itu menyarankan, coba dibawa ke Amerika Serikat. Karena sana lebih canggih. Pengalamannya, juga peralatannya, barangkali dapat jodoh di sana. Karena orang kaya, punya uang, berangkatlah ke Amerika. Sang pemuda yang lumpuh ini. Sampai di Amerika, diseminarkan dengan tim dokter itu. Setelah diperiksa ini dan itu, kesimpulannya, wah, kalau sudah model kayak begini, rasanya kita semuanya angkat tangan. Tidak bisa lagi melakukan proses penyembuhan. Akhirnya para jamaah dibawa pulang lagi ke Saudi. Nelongsoh dalam bahasa Jawanya itu. Bagaimana ini? Di saat-saat sedang dalam kegelapan, tanda petik, tidak menemukan bagaimana cara penyembuhan, saudaranya yang sakit ini tiba-tiba dapat ilham, teringat. Kan ada hadis itu, kullu da'in dawaun. Setiap penyakit ada obat. Ini pasti ada obatnya. Kemudian ingat ayat Al-Isra 82. Wa nazilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Bahwa Al-Quran itu bisa dimanfaatkan untuk proses penyembuhan. Nah, kemudian lagi ada ayat terkenal itu, wa idza maritu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dia yang bisa menyembuhkan. Akhirnya berkesimpulan, wah kalau begitu Al-Quran ini bisa dimanfaatkan. Nah yang menarik para jamaah, ketika dia sadar tentang Al-Quran ini, dia tidak pilih-pilih ayat, dia tidak pilih-pilih surat. Pokoknya aku baca Quran, minta tolong pada Allah untuk kesembuhan. Dibacalah Al-Quran di sebelah dia, saudaranya yang sakit ini, yang lumpuh ini. Dan membacanya mulai dari Al-Fatihah dibaca. Selesai dibaca Al-Baqarah. 286 ayat itu. Hampir 3 juz itu. Selesai dibaca Ali Imran. Pokoknya terus sampai lelah. Entah berapa juz malam itu dibaca itu. Kemudian tidur, kelelahan baca itu. Setelah semalaman tidur, pagi hari dilihat saudaranya ini. Yang sebelumnya tampak wajah yang pucat pasi itu. Pagi itu tampak ada tanda-tanda kebugaran pada wajah saudaranya itu. Lalu dia berkeyakinan bisa jadi ini karena pengaruh bacaan Al-Quran yang semalam dibacakan. Setelah itu, pagi itu dibacakan Quran lagi, dilanjutkan, siang dibacakan lagi, malam dibacakan lagi, terus berhari-hari dibacakan. Dan memang ada pengaruh. Yang tadinya hampir nggak sanggup menggerakkan tangan, udah mulai bisa gini-gini. Kaki juga begitu, yang saya nggak bisa digerakkan, mulai pelan-pelan bisa digerakkan. Hari berikutnya dibacakan lagi, terus dibacakan lagi. Entah, mungkin akhirnya sampai sepekan apa 2 pekan, akhirnya tanda-tanda
kesembuhan itu mulai tampak betul. Ayo Dek, coba duduk, bisa duduk. Udah ada perkembangan bagus. Setelah duduk bisa beberapa hari, coba sekarang berdiri, bisa berdiri. Nah, sekarang coba berjalan, bisa berjalan akhirnya. Setelah sekian hari dilakukan pembacaan Al-Quran tanpa pilih-pilih tadi itu. Semua dibacakan, mulai Al-Fatihah dan seterusnya. Setelah itu, ya, ada tanda-tanda karena bisa berjalan, dianggap sudah bagus kan. Setelah itu kemudian lapor ke dokter yang kapan itu pasrah itu. Kemudian kepada dokter, Pak Dokter, ini sudah ada perkembangan menarik ini. Tolong diperiksa sekarang. Oleh dokter Saudi diperiksa, dan begitu setelah diperiksa, dokter geleng-geleng kepala. Gimana dok? Hasil pemeriksaannya? Ini nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Loh kok bisa? Maksudnya apa itu? Penyakit dulu yang saya periksa, itu sekarang bersih. Tidak ada lagi yang menggerogoti tubuh saudaramu ini. Kamu apakan ini? Dokternya malah tanya, kamu apakan orang ini? Kami nggak melakukan apa-apa. Tapi akhirnya ingat, oh ya kami hanya membacakan Al-Quran. Malam itu, kemudian paginya, siangnya, sorenya, terus diulang-ulang sampai sekian hari. Ya, sesuai dengan kadar penyakitnya, kalau semakin berat ya semakin lama dan banyak yang dibacakan kepada orang ini. Akhirnya sang dokter itu sadar bahwa memang benar firman Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Qur'an, di antara fungsinya adalah untuk penyembuhan atau pengobatan tadi itu. Ini peristiwa terjadi di zaman kita ini, di Saudi Arabia. Nah, di antara buku yang menarik yang pernah saya temukan waktu saya haji tahun 2011 adalah buku berjudul ini, Alij Nafsaka bil Quran. Obatilah dirimu dengan Al-Quran. Obatilah dirimu dengan Al-Quran. Nah, orang ini punya pengalaman telah menyembuhkan berbagai jenis penyakit kanker sebanyak 118 kasus. Jadi orang ini punya pengalaman menangani lebih dari 100 jenis kanker yang kemudian diterapi dan sembuh dengan izin Allah melalui pembacaan Al-Quran. Makanya dia menulis buku Alij Obatilah Nafsaka Dirimu bil Quran dengan membaca Al-Quran. Ini zaman kita sekarang ini. Ya. Nah sekarang mari kita lihat dari sisi ilmiah. Tadi kan baru sejarah, praktek atau pengalaman. Bagaimana ilmu pengetahuan modern meneropong tentang pengobatan Qur'ani tadi itu. Para jamaah di Amerika Serikat, terutama di Florida, pernah ada seorang dokter namanya Dr. Al-Qadhi. Pernah mencoba menguji coba, melakukan eksperimen pada beberapa orang. Sebelum dilakukan terapi Qur'ani, dites dulu kondisi kesehatannya. Gini keadaannya. Setelah itu kemudian disuruh berbaring, kemudian dibacakan Al-Quran pakai tape recorder. Beberapa saat, mungkin setengah jam atau 1 jam. Setelah selesai dibacakan Al-Quran, dites lagi. Apa? Katanya ada perubahan hingga 97% menjadi bagus dari sebelumnya ketika tadi belum dibacakan Al-Quran. Ini dokter Al-Qadhi namanya, hidup di Florida, Amerika Serikat. Muhammad Kazmi ini orang Iran, pernah menguji coba pada 107 mahasiswa keperawatan di sana yang ada di Iran itu. Kemudian kepada mereka diperdengarkan bacaan Al-Quran. Jadi yang sekian orang dibacakan Al-Quran, yang sekian tidak dibacakan Al-Quran. Hasilnya setelah dites jauh berbeda. Yang telah dibacakan Al-Quran tadi ada sesuatu yang bagus pada kesehatan mentalnya dibanding dengan yang tidak dibacakan Al-Quran. Ya.
Nah, yang menarik ini dari Malaysia, Profesor Dr. Nur Hayati. Dia pernah mau mencoba kepada bayi yang baru lahir dalam usia 2 hari. Berarti berapa? 48 jam. 48 jam. Jadi bayi ini nangis. Umumnya bayi kan menangis ya. Normal, itu mah bagus. Nah, tapi nangisnya gak mari-mari. Nggak berhenti-berhenti nangisnya ini. Maka Profesor Dr. Nur Hayati mengambil tape recorder. Dibunyikan Al-Quran. Didekatkan dengan bayi ini. Lambat laun yang tadi nangis nggak berhenti itu pelan-pelan berhenti. Kemudian tersenyum. Berkat didengarkan suara Al-Quran. Tentu semuanya ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agar kita tidak syirik itu segera kembalikan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu tadi hasil eksperimen yang dilakukan di beberapa tempat. Tadi ada di Amerika, ada di Iran, ada di Saudi Arabia, dan tadi terakhir di Malaysia. Nah, di zaman sekarang ini juga ada istilah pengobatan yang namanya sound healing, pengobatan dengan suara. Jadi pengobatan ini pakai suara. Kalau kita hanya membacakan itu belum pakai suara yang bermanfaat ini. Bukan berarti tidak bisa. Tapi ini salah satu cara adalah dengan suara. Diperdengarkan. Dalam bahasa Arab, al-ilaj bisaut, pengobatan dengan suara. Ya. Nah, ini ada ilmuwan dari Perancis. Namanya Dr. Alfred Tomatis. Orang mengatakan bahwa ini dia berpengalaman selama 50 tahun mengadakan penelitian tentang telinga. Bukunya yang ditulis berjudul The Conscious Ear. Jadi indera pendengaran ini, kata beliau, adalah yang paling penting di antara indera manusia yang lain. Kata dia. Kemudian dia mengatakan, saraf pendengaran dapat berkomunikasi dengan semua otot dalam tubuh sehingga memunculkan keseimbangan tubuh, fleksibilitas, dan kemampuan penglihatan. Semuanya dipengaruhi oleh suara. Makanya tadi kan perlu dibacakan suara, masuk ke telinga, kemudian saraf-saraf yang dari telinga tadi memproses, mengirim ke seluruh tubuh yang membutuhkan energi positif yang dibawa oleh suara itu. Nah, kemudian ada lagi Fabin Maman. Pada tahun 74, beliau adalah seorang musisi dan ahli akupunktur, mengumumkan penemuan yang mengejutkan. Kata beliau bahwa setiap organ tubuh memiliki sistem vibrasi atau getaran sendiri sesuai dengan hukum fisika. Suara dapat mempengaruhi sel-sel. Suara dapat mempengaruhi sel-sel, khususnya sel kanker. Dan bahwa suara tertentu memiliki efek yang lebih kuat. Lebih lanjut dikatakan, hal ajaib yang ditemukan oleh peneliti adalah suara yang memiliki efek paling kuat pada sel tubuh adalah suara manusia itu sendiri. Jadi kalau tadi tape recorder, ya, itu bisa berpengaruh, suara manusia yang langsung itu lebih heboh lagi pengaruhnya. Makanya tadi saudaranya tadi kan bacakan di sebelahnya itu lebih besar pengaruhnya ketimbang tape recorder. Sama-sama berpengaruh, tapi yang langsung tadi lebih besar pengaruhnya. Nah, ini temuan Fabin Maman. Nah, selain itu suara musik juga bisa digunakan untuk penyembuhan. Suara musik bisa untuk penyembuhan, tapi masih kalah dengan suara manusia itu sendiri. Nah, setelah panjang-panjang membahas mengenai ini,
tentu saja kalau suara manusia dianggap yang paling bagus untuk proses penyembuhan, kira-kira suara dari kalimat apa itu? Nah, kan gitu ceritanya. Suara dari kalimat apa? Ya. Ya, lalu ada yang mengatakan suara itu tidak adalah yang paling bagus adalah suara Al-Quran. Loh, kenapa ke Al-Quran? Kok enggak bacaan-bacaan yang lain? Karena Al-Quran itu tersusun oleh Allah langsung dengan susunan yang luar biasa, tidak mungkin ditiru oleh manusia. Itu Al-Quran. Kalau karena buku-buku, banyak orang bisa meniru. Quran tidak bisa. Ya, ini tadi yang kita ceritakan Mas Remoto. Nah, kita lanjutkan saja ke sini. Nah, ini ada seorang ulama ya yang bernama Abdul Razak Naufal. Beliau menulis buku berjudul Al-Ijaz Al-Adadi fil Qur'an Karim. Artinya kemujizatan bilangan-bilangan, angka-angka dalam Al-Quran. Lah, beliau mengatakan Al-Quran itu tersusun dengan kata-kata yang sudah dipersiapkan dengan sangat matang, rapi, dan cermat. Dia mengatakan begitu. Coba kita ambil contoh. Di Al-Quran itu ada kata-kata Al-Haya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Nah, ada kata-kata itu. Kata beliau di Al-Quran kata-kata Al-Haya yang artinya hidup, lawannya adalah Al-Mati. Masing-masing diulang sebanyak 145 kali. Persis sama. Al-Haya 145, Al-Maut 145. Kata-kata An-Naf'u yang berarti bermanfaat, lalu Mudorot yang berarti bahaya, masing-masing diulang 50 kali dalam Al-Quran. Itu nggak mungkin manusia bisa membuat kayak begini. Hanya Allah yang bisa. Kemudian kata-kata Al-Har artinya panas, Al-Bard artinya dingin, masing-masing 4 kali di Quran, imbang. Kemudian kata-kata As-Solihat artinya baik-baik, As-Sayiat buruk-buruk artinya, maka masing-masing diulang di Quran 167 kali, persis sama. Ini kalau bukan yang maha bisa mengatur, nggak bisa. Dan masih banyak lagi contoh yang lain ya, yang menunjukkan keseimbangan di dalam susunan kalimat Al-Quran itu. Nah, karena begitu indahnya susunan kalimat dalam Quran itu, maka ketika dibaca, gitu ceritanya, ketika dibaca itu bisa menghasilkan energi positif yang luar biasa. Itu sebabnya Al-Quran berbeda dengan hadis, apalagi dengan fikih. Ulama sepakat Al-Quran itu al-muta'abbad bitilawati, moca itu dianggap ibadah, itu Quran. Ini hadis enggak, hadis yang beribadah kalau memang dicari ilmunya. Quran membaca saja, al-muta'abbad dianggap beribadah. Makanya umat Islam itu seperti kita ini didorong untuk sering-sering baca Quran. Ini satu sisi ya. Supaya apa? Supaya dapat sesuatu. Dan saking pentingnya mengulang baca Quran ini, maka Nabi ngasih penghargaan tinggi pada orang yang bisa menghatamkan Al-Quran. Baca Al-Fatihah sampai Anas namanya khatam. Saking kepenginnya setiap hari khatam, seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As minta izin pada Nabi kalau bisa setiap hari menghatamkan Quran. Tapi Nabi nggak mengizinkan. Masuk setiap hari khatam Quran terus ngambut gani piye. Lalu Nabi mengatakan, Iqra'il Quran fi syahrin. Bacalah Quran setiap 1 bulan 1 kali khatam. Ini perintah Nabi kepada sahabat yang saking kepinginnya setiap hari khatam, tapi Nabi membuat ukuran umum. Iqra'il Quran fi syahrin. Bacalah Quran hingga khatam itu
dalam 1 bulan. Bapak Ibu yang saya hormati, apakah kita sudah bisa praktek ini? Sudah apa belum? Syukurlah kalau sudah, kalau belum berjuanglah. Berjuanglah. Yang ngomong ini para jamaah semenjak mendapatkan hadis tadi itu, bacalah Quran hingga khatam 1 kali. Itu saya temukan tahun 2011 yang lalu. Begitu saya dapat ini, saya bertanya, "Hai Zudi, iso ta sampean iku ngatam Quran sebulan sekali?" Embo iso apa ora iki? Tapi karena satu sedang proses nggarap disertasi kan, golek barokah kata orang-orang itu. Ya Allah, kumohon kepadamu, izinkan saya, berikan saya instalan, dalam bahasa komputer itu instalan pada otak dan hati saya untuk bisa menghatamkan 1 bulan 1 kali. Tahun 11 itu saya kira-kira bulan Desember itu. Januari khatam 1 bulan. Februari khatam 1 bulan. Maret khatam 1 bulan. Sampai sekarang khatam 1 bulan. Kadang-kadang lebih dari dari itu. Jadi para jamaah, sampai saya pernah mengatakan dan diri saya, ya Allah, kumohon padamu sebelum aku meninggal dunia bisa menghatamkan Quran minimal 100 kali. Minimal 100 kali. Rupanya Allah memberikan usia saya panjang. Usia saya sekarang 64 tahun. Kemarin ulang tahun saya, 11 Oktober. Dan bisa dihitung mulai tahun 12 sampai sekarang tahun 25, berarti berapa? 13 tahun ya. Hitung per bulan khatam berapa kali itu. Berarti lebih dari 100 kali. Ya Allah, terima kasih atas bonus usia yang diberikan kepada saya. Begitu. Jadi kalau kita dapat ilmu itu jangan hanya untuk wawasan saja. Praktekan. Ya siapa tahu kita bisa. Saya tuh nggak menyangka bahwa apa mungkin itu. Dan ketika saya ceramah, saya selalu menyampaikan pengalaman pribadi. Supaya apa? Jangan hanya omongan saja. Karena kebanyakan orang mengatakan, wah apa mungkin toh orang bisa menghatamkan 1 bulan 1 kali. Itu kan susah. Saya sampai sarjana, sampai magister itu, tidak bisa melakukan itu. Karena apa? Tidak ada dorongan. Tidak ada niat. Malah saya pernah mengatakan, wis kepada keluarga saya, wis sama coba tak rumah nyai. Nah kan gitu, mendengarkan saja. Kan juga dapat pahala itu. Ternyata ada hadis ini, yang saya baru tahun 2011. Iqra'il Quran fi syahrin, hadis Al-Bukhari. Bacalah Quran hingga khatam 1 bulan 1 kali. Ini perintah. Walaupun tidak wajib ya. Ini perintah. Sunnah. Dalam bahasa yang rada gak enak didengar. Tapi semoga panjenengan merasa enak. Pantes dadi wong Islamiku. Nek ngaku iman pada Quran, ya berusaha untuk menghatamkannya 1 kali dalam 1 bulan. Enak nggak didengar itu ya? Mudah-mudahan nanti enak gitu. Saya pernah ceramah begini di depan Masjid Al-Falah Surabaya. Tentang pentingnya apa? Menghatamkan Quran dalam 1 bulan. Sebulan berikutnya, pemuda ini datang menghadap saya. Begitu saya selesai ceramah bulan berikutnya. Ustadz, terima kasih. Terima kasih apanya? Atas virus yang panjenengan tularkan kepada saya. Apa virus itu sampai ono yang ngomongnya? Panjenengan pernah bilang bahwa sedapat mungkin masing-masing orang itu dalam 1 bulan bisa khatam 1 kali. Alhamdulillah Ustadz, semenjak itu saya bisa menghatamkan 1 kali dalam 1 bulan. Kata pemuda itu, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi sebenarnya bisa atau tidak tergantung niat kita, niat kita. Tadi saya menggunakan istilah diinstal, diinstalkan pada otak kita atau hati kita bahwa kita bisa khatam dalam 1 bulan. Nah, saya begini ini karena cemburu sama dokter di Jogja. Dia dokter itu bisa khatam Quran 9 sekali. Izin saya itu. Saya mau balik. Guru agama, dosen IAIN. Masuk kalah kalau dokter. Dokter Jogja ini setiap bulan khatam Quran.
akhirnya saya dipertemukan sama beliau itu. Ngomong-ngomong juga, ya memang dalam satu bulan itu, walaupun idealnya 1 hari 1 juz ya, tapi suatu ketika dalam 1 hari itu kosong. Karena apa? Kita perjalanan yang luar biasa, akhirnya di hari lain harus genapi 1 hari, tidak lagi 1 juz menjadi 2 juz. Yang penting 1 bulan, 1 kali. Ini hadisnya. Iqra'il Qur'an fi syahrin. Bacalah Quran khatam 1 bulan 1 kali. Nah, para jamaah kembali ke sini bahwa ketika Al-Quran dibaca dengan baik, apalagi memperhatikan tajwidnya dengan baik, maka itu bisa berpengaruh kepada munculnya energi positif pada orang itu. Yang membacanya, yang mendengarnya, yang mendengar juga dapat. Yang mendengar juga dapat. Nah, sehingga pada saatnya ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk diantaranya juga proses penyembuhan itu. Nah, ini saya sempat nangis membaca riwayat hidup ini. Dr. Rasyid Khalifah. Beliau menemukan bahwa di Al-Quran itu ada rahasia angka 19. Nah, dia memulai dengan kalimat ini. Ya. Di dalam bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada 19 huruf. Bismillah itu. Kemudian ism, kata-kata ism itu diulang-ulang oleh dalam Al-Quran sebanyak 19 kali. Kata-kata ism di Quran itu. Kemudian kata-kata Allah. Allah itu yang paling banyak. Diulang-ulang 2698 adalah 19 kali 142. Kata Ar-Rahman diulang-ulang 57 kali adalah 19 kali 3. Ar-Rahim diulang-ulang 114 kali adalah 19 kali 6. Begitu cermatnya Allah menyusun kalimat-kalimat dalam Al-Quran ini. Sehingga karena begitu tertibnya, begitu indahnya susun kalimat ini ketika dibacakan bisa melahirkan energi positif yang bisa dimanfaatkan untuk proses penyembuhan tadi itu. Itu ceritanya. Nah, atas dasar para jamaah, maka wajar jika ketika Al-Quran dibaca itu, Nabi menganjurkan supaya dengan lagu yang bagus. Zainul Quran biaswatikum, hiasilah Quran dengan suaramu yang indah. Fa'inna satul hasan, karena suara yang indah itu yazidul Quran husnan, menambah Quran semakin terkesan lebih indah. Quran kalau dibaca oleh orang yang suaranya bagus dengan tajwid yang tepat akan terdengar oleh siapapun nyaman, bahkan menyenangkan. Karena itu maka Nabi menganjurkan usahakan dibaca sebaik mungkin, tentu pada batas-batas kemampuan yang bersangkutan. Pokoknya jangan asal baca, itu tujuannya, itu pesan Nabi kepada sahabatnya dan juga untuk kita semua. Nah, para jamaah, kok udah lama sekali ini ya. Baik, supaya lebih ini lebih lanjut, nanti saya sampaikan tamat dikit bahwa ternyata ini kata Adzabi, nyanyian atau lagu-lagu adalah kesenangan jiwa, cahaya hati, dan santapan rohani. Nyanyian adalah pengobatan spiritual yang paling berkhasiat. Nyanyian juga dapat memperkuat aktivitas beberapa perasaan, memperlambat penuaan. Ya. Kemudian musik atau lagu yang wajib didengar dan harus ditambahkan adalah pembacaan Al-Quran. Terutama yang dibaca ketika sholat fardu berjamaah oleh seorang imam yang khusyuk, tunduk dan patuh kepada Allah dengan suara yang indah serta berirama sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, jika Al-Quran dibacakan dengan baik dan dengan suara yang merdu, maka akan membuat senang dan nyaman bagi pendengarnya, terutama bagi penikmatnya. Sesuai dengan teori sound healing, terapi suara, maka
pembacaan Al-Quran yang merupakan kalam Allah yang maha indah dan maha penyembuhkan akan membawa khasiat bagi yang memanfaatkannya. Nah, atas dasar ini para jamaah, Al-Quran bisa dimanfaatkan oleh siapapun dan tentu saja ditambah dengan keyakinan bahwa semuanya bisa terjadi jika memang Allah menghendaki. Kita kembali pada ayat ini. Wa nazzulu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Jadi kami turunkan Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar atau penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman. Dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang yang zalim selain kerugian. Saya kira ini para jamaah yang bisa disampaikan, mungkin bisa diperdalam melalui dialog. Barangkali ada yang bertanya tentang sesuatu terkait dengan terapi Quran ini. Dipersilakan. Silakan, barangkali ada pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan tadi. Al-Quran sebagai sifat penyembuhan. Monggo. Sudah. Kalau ada silakan, kalau enggak pas saja. Monggo, Pak. Silakan. Terima kasih. Doanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istamar sebagai ta'aruf. Sebenarnya saya mau bertanya, ragu, jangan-jangan hal yang seperti ini sudah ditanyakan sebelumnya, karena saya baru sekali ini mengikuti acara Al-Quran sebagai obat. Begini Profesor ya, di masyarakat itu banyak praktek-praktek menggunakan Al-Quran. Contohnya pada zaman-zaman dahulu itu ada orang yang menamakan raja. Ketika Al-Quran ditulis di selembar kertas gitu istilahnya ya. Kemudian kertas ini digunakan sebagai penolak bala. Itu banyak dipraktekkan pada generasi sebelum kita atau bahkan generasi sekarang pun masih ada. Mereka juga punya keyakinan bahwa ini bersandar pada Allah. Termasuk yang lain. Masih ada juga orang-orang yang menggunakan Al-Quran sebagai ilmu kekebalan. Saya juga tidak tahu prakteknya seperti apa, hasilnya seperti apa, saya juga tidak tahu. Namun kita masih mendengar informasi yang semacam itu. Hanya saja yang saya tanyakan, bagaimana dengan ya istilahnya kalau kita ada TBC itu lah. Ya. Praktek-praktek yang semacam ini ketika orang masih menyandarkan pada Allah semuanya. Apakah kita masih bisa menerima? Apakah itu sesuatu yang batil atau tidak? Pertanyaan saya itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu sekilas ya. Praktek di masyarakat kita seperti itu, pertama kita tidak tahu langsung ya. Tapi banyak menduga. Orang lalu menjadikan Quran sebagai jimat. Iya tahu ya. Al-Quran sebagai jimat. Ketika Al-Quran sebagai jimat, ini pengaruh dinamisme. Setiap benda punya jiwanya, punya tenaga gaibnya. Ketika pada keyakinan seperti itu, maka umumnya masyarakat, wah aku selamat karena Quran gitu. Bukan Quran sebagai sesuatu yang punya nilai tinggi sebagai firman Allah, tapi sebagai jimat tadi itu. Inilah yang syirik itu. Sebab ketika itu dia mungkin ngomongnya saja, tapi sebenarnya keyakinannya dia yakin Quran ini yang menyelamatkan dirinya. Maka banyak orang yang pakai cincin. Wah, untung aku nggak cincin kira, gak cincin pakai, aku kecelakaan bisa mati aku. Nah, kan berarti dia menganggap cincin punya kekuatan gaib.
Sama, cincin Quran ketika dianggap sebagai kekuatan gaib tadi itu syirik. Karena apa? Ada kekuatan Allah, ada kekuatan ini tadi. Ini berbeda dengan seperti yang dilakukan oleh Imam Al-Qusyari tadi itu. Dia menulis Al-Quran pada alat tertentu tadi ya. Kemudian dimasukkan dalam ember yang berisi air. Waktu itu mungkin termasuk saya menganggap seperti syirik. Tapi begitu dapat informasi dari Masaru Emoto Jepang bahwa air tinta bisa menyerap, bisa membaca dan sebagainya, maka menjadi tidak menolak lagi, tapi mengiyakan. Sehingga ini hanya sebagai alat saja, seperti obat-obatan oleh dokter tadi, ya, ketika dokter nyuntik lalu sembuh. Nah, ini dokter juga bisa berbahaya bagi masyarakat, menjadi syirik kalau dokter tidak membangun tauhidnya para pasien. Ya, karena apa? Pasien mengatakan aku diselamatkan oleh dokter itu, bukan gitu kan? Ini jadi syirik. Tapi ketika si pasien diajari, saya hanya berusaha, saya hanya melakukan proses untuk penyembuhan ini, semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu, insya Allah aman. Jadi itu sebabnya tadi di awal juga saya sampaikan bahwa di masyarakat kita sulit menerima yang tadi itu. Di majalah Matan, majalah Matan milik PWM ya. Pada tahun 2006 pertama kali Matan diterbitkan memuat tentang khasiat air itu. 2006. Ya, jadi sudah berani Muhammadiyah mengemukakan tentang air itu. Kemudian menutup pendapat siapa? Masaru Emoto tadi itu. Bahwa memang air ini punya khasiat yang Allah yang memberikan kekuatan itu. Lalu ada yang mengutip ayat waja'alna minal ma'i kulla syai'in syai'. Jadi banyak sesuatu menjadi hidup karena air itu. Ini semua karena kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ketika seseorang sanggup ya membatasi dirinya gitu ya, bahwa ayat-ayat Quran, doa-doa Nabi itu hanyalah wasilah gitu, yang udah Allah atur itu, yang nanti bisa memberikan kesembuhan itu, dan tetap yakin Allah yang menyembuhkan, insya Allah aman dari syirik. Tapi kalau tidak, itu berbahaya tadi itu. Sehingga saya tadi juga bilang, banyak praktek-praktek kesyirikan yang mengatasnamakan Al-Quran dan sebagainya tadi itu. Bahkan coba nonton film itu. Saya juga suka nonton film begini. Jadi ini film-film yang dibuat oleh orang kita itu. Jadi supaya dia selamat, Al-Quran ditekan di dadanya gini. Lalu ada penyihir, mental gitu. Itu seakan-akan Al-Quran jadi jimat gitu ya. Nggak baik seperti itu. Mestinya Al-Quran dibaca dengan baik, suara-suara tadi kemudian mempengaruhi sihirnya orang tadi sehingga sihirnya ternetralisir sehingga tidak sanggup melawan orang itu karena pengaruh bacaan Al-Quran yang al-muta'abbad ditilawati tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ya. Satu pertanyaan. Masih ada? Waktunya saya terbatas. Jadi saya minta satu lagi pertanyaan. Kalau memang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan ini terapi Quran ya, Dokter. Itu gimana kalau terapi ini dipergunakan kepada orang non Muslim? Mengingat kisah Abu Said Al-Khudri yang dibacakan kepada seorang ketua suatu penduduk itu apakah bisa berlaku juga? Praktek di Amerika, Florida, Amerika Serikat, dokternya Muslim, Dr. Al-Qadhi, yang dijadikan objek penelitian itu ternyata bukan hanya Muslim. Jadi semua orang tanpa melihat agamanya apa. Lah kemudian orang-orang tadi itu diperdengarkan Al-Quran. Ternyata berpengaruh. Saking hebatnya Allah membuat sesuatu yang luar biasa itu.
tentu saja wallahu a'lam bishawab. Itu penelitian Dr. Al-Qadhi. Dan ini juga yang dikemukakan oleh dokter yang saya cemburu tadi itu. Jadi gara-gara dokter yang dari Jogja tadi itu menceritakan kisah Al-Qadhi juga ini. Wah, akhirnya saya semakin percaya itu. Ini dokter aja percaya peman aku sih nggak dokter. Itu hasilnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Langsung doa, Ustaz. Langsung doa. Mohon maaf Bapak Ibu, saya yakin bahwa Bapak Ibu masih penasaran tentang ini. Ya harap maklum. Tapi kalau Bapak Ibu ingin membaca buku saya, bisa. Mau beli bukunya bisa, mau langsung di internet juga bisa, silahkan. Di internet nanti cari buku judul Terapi Qur'ani, itu ada juga. Kalau ingin dalam bentuk print out, ada juga. Baik, kita berdoa. Mudah-mudahan keadaan kita berada di Masjid Al-Jad ini bagian dari ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami masih berada di masjid-Mu ya Allah, di rumah-Mu ya Allah. Kami mohon kepadamu, kiranya kami yang hadir ini benar-benar mendapatkan barokah dari-Mu. Ya Allah, kami yakin Al-Quran, kitab suci kami ini adalah firman-Mu yang sempurna. Kami yakin bahwa Al-Quran ini merupakan firman-Mu yang merupakan petunjuk hidup bagi kami manusia di dunia ini. Dan kami juga yakin sesuai dengan firman-Mu pada Al-Quran surat Al-Isra 82 itu Engkau menyebutkan bahwa Al-Quran bisa menjadi sarana penyembuhan. Kami juga yakin ya Allah. Karena itu ya Allah, kami mohon padamu, berikan kami kemampuan untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Kumohon kepadamu ya Allah, berikan kami cara yang mudah untuk dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kami menjadikan kitab suci-Mu selain sebagai petunjuk hidup kami sehari-hari, juga bisa menjadi sarana penyembuhan. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan dan bimbingan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.